Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya, Riana Dwi Utami, NIM 202001509, akan menjelaskan tentang sejarah software. Pengertian software. Software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk data yang telah diformat dan disimpan ke dalam media penyimpanan dalam bentuk digital. Software atau perangkat lunak juga bisa dikatakan program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna atau user dan perangkat keras atau biasa dikenal dengan hardware. Software bisa juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras atau hardware. Software pada umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras, melakukan proses perhitungan, berinteraksi dengan software yang lain, dan lebih mendasar seperti sistem operasi dan bahasa pemrograman. Sejarah perkembangan software ada 4 tahap. Yang pertama ada era pionir atau pemula, yang kedua era stabil, yang ketiga era mikro, dan yang terakhir adalah era modern. Era pionir atau pemula. Pada era ini, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa printout. Proses yang dilakukan di dalam komputer berupa baris instruksi yang secara berurutan diproses. Yang kedua ada era stabil. Era stabil, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademi saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Perusahaan perangkat lunak bermunculan, dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi. Dari ini, perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Yang ketiga ada era mikro. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem itu bertugas menangani internal. Perangkat lunak aplikasi digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Otomatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Yang keempat terakhir, era modern. Saat ini, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Dan yang hebatnya lagi adalah, setiap peralatan itu akan mengarah pada suatu saat kelak akan dapat saling terhubung. Berikut adalah karakteristik dan komponen software. Pertama, software dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dengan bentuk klasik. 2. Software tidak akan pernah usang. 3. Sebagian besar software dibuat secara custom build, tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. 4. Komponen software dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas, tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit, serta aturan-aturan sintak dan semantik yang dibangun dengan baik. 5. Bahasa tingkat mesin merupakan perwakilan simbolik dari serangkaian instruksi CPU. 6. Bahasa singkat menengah memungkinkan pengembang software, serta pemrograman tidak tergantung pada mesin dan masih dipakai secara luas di dalam industri. 7. Kode mesin. Bahasa assembly atau tingkat mesin, bahasa pemrograman tingkat menengah sering disebut 3 generasi bahasa komputer yang pertama. Kedelapan, bahasa generasi keempat, juga disebut bahasa non-prosedural, menggerakkan pengembang perangkat lunak untuk mengkhususkan pada detail prosedural. Berikut komponen penilaian software. Pertama,
Ada correctness. Sejauh mana program memenuhi spesifikasi dan memenuhi tujuan tugas pengguna. Kebenaran adalah sejauh mana kerja produk dan output yang bebas dari cacat hasil. Kerja produk setelah dikirimkan kebenaran menjawab pertanyaan khas berikut. Apakah aplikasi dan data sudah lengkap, akurat, dan konsisten? Kedua, efisiensi. Kemampuan produk software untuk memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan pada saat keadaan tertentu. Ketiga, flexibility. Upaya yang digunakan untuk memodifikasi program operasional, upaya untuk mengubah atau memodifikasi produk perangkat lunak untuk beradaptasi dengan lingkungan lain atau menjadi aplikasi lain yang berbeda dari rancangannya. Keempat, ada functionality. Kemampuan untuk menyediakan fungsi yang dinyatakan memenuhi dan mengandung yang dibutuhkan ketika software digunakan pada kondisi tertentu. Nomor 5, integrity. Sejauh mana akses ke software atau data oleh orang yang tidak berhak dapat dikendalikan. Juga atribut yang terkait dengan pengendalian produk perangkat lunak untuk akses ilegal untuk program dan data. 6. Interoperability. Kemampuan untuk berinteraksi dengan satu atau lebih sistem tertentu, termasuk upaya yang diperlukan untuk memasangkan satu sistem dengan sistem yang lain, sejauh mana sistem atau salah satu komponennya terhubung dengan benar dan beroperasi dengan sesuatu yang lain. 7. Maintainability. Kemampuan untuk dimodifikasi dalam mencakup koreksi, perbaikan atau adaptasi dari perangkat lunak untuk disesuaikan dengan lingkungan dan dalam persyaratan dan spesifikasi fungsional. Kedelapan, ada portability. Kemampuan untuk dapat dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, termasuk upaya yang diperlukan untuk memindahkan program dari satu konfigurasi perangkat keras dan atau lingkungan sistem perangkat lunak ke sistem lain. Kesembilan, ada reusability. Adalah di mana aplikasi atau komponen yang sudah ada dapat digunakan kembali. Adalah sejauh mana sebuah program dapat digunakan dalam aplikasi lain yang berkaitan dengan kemasan dan ruang lingkup fungsi yang program lakukan. Yang 10, ada testability. Kemampuan produk software yang memungkinkan untuk divalidasi, juga upaya untuk menguji program untuk memastikan ia melakukan fungsi yang diharapkan. Ke-11, terakhir, understandability, atau kemampuan software untuk memungkinkan pengguna untuk memahami apakah perangkat lunak tersebut cocok dan bagaimana perangkat lunak itu dapat digunakan untuk tugas dan kondisi tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.